السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita yang telah sampai pada pendalilan 4 kewajiban. Yang pertama yang beliau sebutkan dalam muqaddimah yang pertama ini, tentang wajibnya berilmu, beramal, tawasau bil haq terhadap ilmu ini, dan tawasau bis sabar. Selanjutnya kata beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'asr wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh seluruh manusia berada dalam kerugian, illa alladhina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal dengan amalan soleh, wa tawasaw bil haq, saling memberikan tausiah, nasihat terhadap yang hak, wa tawasaw bis sabr, dan saling memberikan nasihat, tausiah terhadap kesabaran. Setelah beliau menyebutkan dalil 4 perkara ini, beliau menyebutkan 2 perkataan imam kaum muslimin. Yang pertama Imam Al-Bukhari, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, qala Syafi'i rahimahullah, law ma anzalallahu ala khalqihi hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, wad dalilu qawluhu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal-amal. Kata beliau, berkata Imam Syafi'i, seandainya manusia, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kepada makhluknya satu pun hujjah kecuali surah ini, lakafathum, maka surah ini cukup menjadi hujjah. Berarti dapat kita pahami, beliau ungkap perkataan Imam Syafi'i di sini untuk menjelaskan kehebatan kandungan surah ini.
Ada lafaz yang lain yang semisal dengan ini disebutkan oleh beberapa ulama. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa Imam Syafi'i berkata, "Lau tadabbaran nas hadhihi surah lawasi'athum." Seandainya manusia mentadabburi surah ini, maka cukup surah ini menjadi bagi seorang, lawasi'athum, cukup surah ini akan melingkup dia. Baik. Apa? Paham? Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam beberapa kitab beliau menyebutkan juga dari Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i berkata di antaranya, "Lau fakkara an-nas." Lafadznya "lau fakkara an-nas hadhihi surah lakafathum." Seandainya manusia memikirkan surah ini, lakafathum, maka cukup surah ini. Baik. Apapun keadaannya lafadznya, maka kembalinya kepada kembali perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ini kembali kepada penegasan bahwa suratul Asr ini adalah surah yang sangat luar biasa. Imam Syafi'i itu luar biasa dalamnya ilmunya. Apalagi dalam kedalaman memahami ayat. Sangat dalam, luar biasa. Tapi bersamaan dengan itu, dia menganggap bahwa suratul Asr ini adalah surah yang sangat cukup. Cukup bagi hamba. Hanya ingat, kapan dia melupakan kecukupan? Ketika manusia mentadabburinya. Ketika manusia menelaahnya. Ketika manusia betul-betul memikirkannya. Tapi kalau hanya sekedar dibaca, dihafal, tidak ditahu apa kandungannya, apa maksudnya, maka sulit dia menjadi kecukupan bagi kita sebagai hujjah, sebagai peringatan. Sulit bagi kita menjadi keterangan yang cukup bagi kita. Jadi harus ditadabburi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ataukah dalam hatinya, hati-hati mereka ini terdapat aqfal, gembok-gembok yang mengunci. Ini menunjukkan ketika seseorang tidak bisa mentadabburi Al-Quran, maka berarti hatinya ada penutup. Hebat tidaknya penutup ini, banyak tidaknya penutup ini yang menjadi sebab luas tidaknya, sempit tidaknya dia dalam mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, serta jauh tidaknya dia dari tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, kata Allah? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah dalam hati-hati mereka terdapat gembok-gembok, aqfal, yang menutup, yang mengunci? Ini berarti, sekali lagi, ketika kita tidak mampu mentadabburi Al-Quran, atau jauh dari tadabbur Al-Quran, maka berarti kerusakan pada hati. Ada kunci, ada gembok, ada penutup, ada kegelapan di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh betul-betul beruntung mereka-mereka yang zakkaha,
mensucikan hatinya. Membersihkannya sehingga jernih. Membersihkannya dari kunci-kunci, penutup-penutup itu. Penghalang-penghalang. Faqad khaba man dassaha, dan betul-betul rugi, celaka betul man dassaha, mereka-mereka yang mengotorinya. Karena itu perlu ada upaya tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya surah ini. Bahkan kita katakan apalagi terhadap surah ini. Sampai-sampai Imam Syafi'i berkata dengan perkataan demikian. Seandainya manusia memikirkan, menelaah, mendalami ayat ini, maka cukup. Cukup, betul-betul cukup. Cukup sebagai peringatan. Cukup sebagai hujjah. Cukup sebagai keterangan. Cukup sebagai pelajaran bagi mereka-mereka yang ingin mengambil ibrah pelajaran. Dan juga kecukupan ini bisa dilihat karena kandungan surah ini melingkup segalanya. Bukankah di alam ini hanya dua? Ada yang celaka, ada yang selamat. Iya, akhirnya begitu kan? Dan dalam surah ini dijelaskan siapa yang celaka, siapa yang pencelamat. Selesai sifatnya. Sifatnya orang-orang yang selamat dijelaskan secara sempurna. Sempurna dalam arti menyeluruh. Di alam ini ada yang hak, ada yang batil. Dalam surah ini dijelaskan mana yang hak, mana yang batil. Ada Hizbullah, ada Hizbus Syayatin. Ada tentara Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada tentara-tentara syaitan. Ada penolong-penolong Allah Subhanahu wa ta'ala, ada penolong-penolong syaitan. Dan keluasan surah ini akan kita pahami lebih jauh lagi. Akan kita betul-betul lihat lebih jauh lagi setelah kita pahami. Baik. Dengan sumpah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asr, demi masa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersumpah. Waw di sini adalah waw sumpah. Wal asr. Makanya setelahnya itu dikasrah. Majrur. Sumpah. Baik. Dalam sumpah, kita harus memahami 3 hal. Siapa yang bersumpah? Apa yang digunakan dalam sumpah? Dan yang ketiga, apa yang disumpahi? Jelas? Baik, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, sumpah itu apa? Sumpah? Dalam gambaran keumuman, itu dipahami. Kalau orang bersumpah, berarti apa ya? Berarti dia ingin menegaskan perkara. Berarti tidak main-main di sini. Kalau orang sudah sumpah itu tidak ada main-main sudah, bukan main-main itu. Berarti betul-betul harus terima. Sebab didatangkan penguat berupa sumpah. Ini sumpah. Sekarang lihat 3 hal ini. Siapa yang bersumpah sekarang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau Allah sekedar beritakan sudah merupakan keluar biasaan kan? Kalau Allah beritakan.
Sebab apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan pasti hak. Dan yang hak itu adalah keluar biasaan. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala sumpah sudah. Karena itu jangan bermain-main terhadap sumpah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita sudah bersumpah di hadapan orang, kemudian kita masih main-main atau tidak percaya sama dia, nah itu gimana itu perasaan? Allah Subhanahu wa taala sangat murka jamaah. Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah, kita masih menyepelekannya. Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah menegaskan perkara hebat ini, kita masih mengabaikannya. Jelas? Baik. Hal yang kedua, apa yang Allah Subhanahu wa taala gunakan dalam sumpah? Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai salah satu dari makhluknya, ciptaannya, yaitu asr. Masa, zaman, waktu dan malam, siang dan malam, pergantian. Waktu ini, zaman, siang dan malam, ini adalah asr. Allah bersumpah, wal asr, demi masa, demi waktu, demi zaman. Dalam bersumpah, untuk makhluk ada aturan. Ada aturan. Kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala kita tidak atur dalam bersumpah. Untuk makhluk, dia tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat-sifat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia akan masuk ke dalam kekafiran atau kesyirikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa li ghairillah faqad kafara aw asyrak." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kafir atau telah syirik. Dari sini dapat kita ketahui banyaknya kesalahan orang dalam perkara ini. Apalagi yang sudah jadikan lagu. Banyak sekali lagu-lagu itu sumpah. Di antaranya, demi langit dan bumi aku bersumpah. Demi ini, demi itu. Sumpah. Saya tidak tahu lagu-lagu yang sekarang. Saya contohkan yang lagu tempo dulu. Ini ikhwan. Sumpah. Kenapa dia kesyirikan? Sebab ketika seseorang bersumpah, maka yang dia pilih adalah sesuatu yang dia besarkan. Sebab sumpah difungsikan untuk itu. Sebab kalau dia sudah datangkan sesuatu yang dia besarkan, maka jangan menunjukkan bahwa dia tidak main-main lagi. Jadi kalau dia mendatangkan dalam sumpahnya selain Allah Subhanahu wa taala, berarti ada yang dibesarkan, diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Sini masuk ke dalam bentuk kesyirikan. Karena itulah lafaz ini, walaupun tanpa maksud pembesaran kepada selain Allah, lafaznya tetap terlarang. Sebab lafaz itu adalah lafaz syirikan. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak.
Nabi SAW bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Siapa yang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau diam. Dua saja pilihan. Bersumpah dengan nama Allah atau diam. Dalam hadits yang lain, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, falyaqul la ilaha illallah. Hendaknya dia mengatakan la ilaha illallah. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Sebab ketika dia ucapkan la ilaha illallah, tak ada yang berhak disembah, yang diagungkan, dimuliakan selain Allah Subhanahu wa taala, gugur nilai-nilai sumpah yang salah itu. Membersihkan dia. Itu kafarahnya atau pembersihnya. Al-ikhwah rahimakumullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak diatur. Jadi jangan mengkritik kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama selain Allah, dengan nama makhluknya. Berarti Allah melakukan kesyirikan ini. Ini seperti ini karena kebodohan atau karena ketakaburan hamba. Bertanya seperti ini karena kebodohan atau karena ketakaburan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, memilih makhluknya dengan hikmah yang sangat dalam. Taulah yang tahu, bodohlah yang bodoh. Dan seandainya mereka mengetahui hikmah, maka disitulah dia akan semakin membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih lafaz ini? Hanya sekali lagi, taulah yang tahu, bodohlah yang bodoh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal asr. Sudah? Mana tadi wal asr? Secara umum maknanya itu masa, waktu. Dan ada yang mengatakan asar, ya waktu asar. Hanya makna yang lebih umum itu. Masa, waktu, zaman. Ada yang mengkhususkan waktu asar. Tidak mengapa. Sebab memang dari waktu-waktu ini, beberapa waktu itu Allah Subhanahu wa taala khususkan. Seperti waktu asar. Itu punya waktu khusus. Waktu tersendiri itu asar. Ini punya waktu yang tersendiri. Karena itulah diantaranya sehabis salat asar, itu adalah waktu-waktu pertemuan malaikat malam dan malaikat siang. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini? Menjawab kalimat kenapa ini perlu telaah yang sangat dalam. Yang telah terhadap kalimat ini, pertanyaan ini, itu tidak akan habis dibahas. Kenapa? Itu tidak akan habis. Hanya kalau secara umum dan disesuaikan dengan kemampuan kita yang lemah, yang terbatas. Kalau secara umum, maka lihat apa yang disumpahi supaya lebih jelas. Allah menggunakan kata wal asr, masa. Kita lihat apa yang disumpahi. Lihat yang disumpahi. Perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Innal, sungguh al-insan, seluruh manusia, lafi khusr, betul-betul berada dalam khusr, kerugian. Illal ladina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman, dan seterusnya. Jadi Allah bersumpah ingin menjelaskan dua jalan. Ingin menjelaskan sesatnya, celakanya seluruh manusia, kecuali mereka-mereka yang beriman, beramal dengan amalan soleh. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Sekarang hubungkan dengan waktu.
waktu adalah tempat orang selamat, orang celaka. Iya. Waktu penentuan selamat tidaknya kita, iya, dalam arti upaya untuk itu adalah pada waktu itu. Iya. Dari pembatasan seperti ini, waktu yang seperti ini. Dia adalah tempat terjadinya kejahatan dan kebaikan. Dia adalah keadaan yang di dalamnya kita bisa melihat pelajaran-pelajaran. Iya. Apakah pelajaran dari kebaikan demi kebaikan, atau dari peristiwa demi peristiwa, bencana demi bencana. Waktu adalah segalanya bagi kita. Sebab apapun kita, bagaimanapun kita nantinya di akhirat, ditentukan oleh waktu itu. Asr ini. Allah bersumpah wal asr, menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul memberikan perhatian hebat terhadap waktu ini. Yang memberikan arahan supaya kita makhluknya, hambanya, memperhatikan perkara yang Allah perhatikan. Apalagi sehubungan dengan celaka selamatnya manusia. Bukankah mereka-mereka yang celaka yang melalaikan waktunya? Bukankah mereka-mereka yang terjerumus ke dalam bencana demi bencana? Yang bencana itu terus bencananya. Kenapa? Dia tidak memperhatikan waktu yang telah lewat. Iya. Oh, dia dulu terjerumus ke dalam bencana itu. Dia tidak perhatikan waktu. Sebagaimana bukankah mereka-mereka yang berhasil, yang baik, mereka-mereka yang betul-betul memanfaatkan waktunya? Iya. Yang menyadari bahwa waktu itu adalah nikmat yang sangat besar. Jadi cukup dengan melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu, itu sudah bisa menjadi peringatan. Kenapa Allah sumpah dengan waktu? Besarnya ini perkara waktu. Kan itu ikhwah. Perbedaan antara kita dengan yang lainnya adalah dilihat dari pemanfaatan waktu. Dilihat dari pemanfaatan waktu. Waktu kita ada 3. Yang telah, sementara, dan yang akan datang. Paham? Dan hakikat dari 3 waktu ini, dari 3 waktu ini, yang sebenarnya merupakan waktu kita adalah waktu sekarang. Sebab yang lalu telah berlalu, yang akan datang belum tentu kita lewati. Paham? Berarti yang sekarang yang harus menjadikan perhatian. Harus kita jadikan sebagai perhatian kita. Lagi pula, untuk memperbaiki waktu yang telah lalu adalah dengan memanfaatkan waktu sekarang. Yang lalu kita bisa perbaiki. Caranya, pusatkan perhatian pada waktu sekarang. Jangan pusatkan perhatian pada waktu yang lalu. Pusatkan perhatian pada waktu sekarang. Gimana bertaubat, membersihkan diri, dan seterusnya. Taubat itu pada waktu sekarang. Jadi waktu yang lalu bisa baik. Yang telah kita lewati bisa kita perbaiki. Dengan memanfaatkan waktu sekarang. Waktu yang akan datang, anggaplah kita tidak peroleh, tapi kita bisa peroleh. Dengan apa? Memantapkan tekad, maksud, azam, kekuatan, memulai pada waktu sekarang. Walaupun kita tidak akhiri, maka kita teranggap mendapatkannya. Sebab innamal a'malu binniyat. Sungguh amalan disesuaikan dengan niat. Anggap misalnya kita membangun masjid. Kita pusatkan waktu sekarang.
betul-betul kita pusatkan ikhlas karena Allah, betul-betul bertekad selesai masjid untuk Allah, di jalan Allah, semata-mata mengangkat kalimatullah. Kita bangun, tanamkan pondasi, kita keluarkan harta kita di situ, meninggal sebelum jadi masjidnya. Kan ini teranggap, teranggap melewati masa penyempurnaan masjid. Bahkan walaupun dunia ini hancur dan masjidnya belum selesai, dia teranggap mendapatkan kemuliaan bangunan masjid ini. Ya kan? Innamal a'malu binniyat. Tapi kapan hal itu tertanam, kita bisa peroleh dengan pemanfaatan waktu. Waktu sekarang. Dengan cara berpikir seperti ini, kita tidak akan banyak menghayal. Paham? Kita tidak akan banyak menghayal itu. Dan kita tidak akan berputus asa. Dan kita tidak terlalu capek. Sebab pusat perhatian kita pada waktu sekarang. Sekarang saya apa? Pusatkan untuk itu. Sekarang saya apa? Pusatkan untuk itu. Sekarang saya perlu apa? Pusatkan untuk itu. Fa'idha faragta fansab. Itu kuncinya. Jika kamu telah selesai pada waktu itu, fansab. Lanjutkan yang selanjutnya. Jelas? Yang belum selesai yang sekarang, berpikir. Akhirnya, belum selesai itu berpikir lagi yang akan datang. Padahal belum tentu. Pusatkan yang sekarang. Doslah, coba pikirkan saja. Sementara makan saja, ikhwan. Makan, sudah ada makanan di depannya. Coba khususkan, dia pusatkan makanan di depannya. Ini adalah nikmat juga, ini adalah kebaikan apa. Dia syukuri ini. Maka dia akan merasakan nikmatnya, keberkahan dari makanan itu. Tapi coba kalau pikirannya apa yang tidak ada di situ. Perhatiannya apa yang harus nanti. Kapan saya makan ayam ini? Saya jukut palu cek lah. Kapan saya makan ini? Tidak akan terasa nikmat yang di depannya itu. Demikian pula lanjut solat. Dan ini juga kaidah. Dalam memperoleh amalan-amalan besar. Pusing mencari amalan yang paling afdal. Maka ambil kaidah ini. Amalan yang pada waktunya. Itu yang paling afdal. Tiba waktu salat itu amalan paling afdal. Tiba waktu itu amalan yang paling afdal. Amalan pada waktunya. Walaupun keafdalan amalan itu ditinjau dari banyak sisi. Paham ya? Itu tinjauannya dari banyak sisi. Kadang ditinjau dari lihat orangnya. Kadang amalan ini afdal bagi orang ini, tapi kurang afdal bagi orang yang lain. Kadang dilihat dari jenis amalannya. Jenis amalan ini lebih afdal dari amalan itu, dari sisi jenisnya. Misalnya salat lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran lebih afdal daripada sekedar berzikir, sering membaca Al-Quran. Paham? Itu dari sisi jenisnya. Tapi kadang orang ketika berzikir lebih afdal daripada membaca Al-Quran, menurut tinjauan yang lain. Misalnya ketika orang sujud dan ruku, lebih afdal berzikir kan? Sebab itu ditentukan oleh Nabi. Membaca subhanallah, ini dan ini. Zikir. Tidak afdal, bahkan terlarang membaca Al-Quran pada saat itu. Nabi larang membaca Al-Quran pada saat itu. Jelas? Jadi itu. Lihat waktu. Orang-orang bisa melihat, saya sekarang apa, bagaimana. Orang-orang berbeda-beda. Tapi demikianlah caranya untuk melihat. Dalam urusan keduniaan juga begini caranya kalau mau berhasil. Sekarang sementara apa? Pusatkan di situ.
Yang pedagang juga demikian. Yang petani, yang ini, kerja apa saja. Sebab di antara makar syaitan, dalam menggugurkan kerja kita adalah mengganggu kita dalam kerja yang sebenarnya hampir selesai, hampir kita dapatkan hasilnya yang luar biasa, kemudian ditambah semangatnya, lanjutkan kerjaan lain padahal belum selesai. Ditambah semangat, tambah lagi semangatnya, lanjutkan kerjaan lain belum selesai juga. Akhirnya dari yang selesai terbengkalai. Sebab apa? Sudah semakin banyak yang harus dia bebani dirinya. Yang sampai akhirnya kondisi diri kan terbatas. Ketika sampai pada batasnya, dia akhirnya gugurkan seluruhnya. Berarti kalah kan semuanya? Dan jadi kalau kita kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal asr," demi masa. Sudah jelas hubungan makna masa, dan beberapa hubungan dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hebatnya perkara ini, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menunjukkan hebatnya luar biasanya perkara ini, dengan sumpahnya, tapi dengan kalimat selanjutnya pula, innal, sungguh, sitojen-tojen, sungguh. Kalimat sungguh jamaah fungsinya menguatkan dan sekaligus menolak keraguan. Ini kata indah. Kalau ada orang yang mengatakan, saya beritakan misalnya, si Ahmad telah datang. Kemudian orang yang dengar itu ragu. Keraguan ini akan hilang kalau sudah pakai inna. Itu fungsi inna. Menolak keraguan. Bagian ragu. Fungsi inna juga menguatkan bagi mereka-mereka yang sudah yakin. Saya beritakan misalnya, si Ahmad telah datang. Dan antum percaya. Kalian percaya, si Ahmad telah datang. Ketika saya katakan sungguh si Ahmad telah datang, kepercayaan antum bertambah. Sebab fungsi inna ini menguatkan. Nah, sekarang inna Allah datangkan di sini. Setelah sumpah, yang tidak lepas dari makna menguatkan, memperhebat perkara, Allah datangkan lagi kata inna. Berarti betul-betul bukan sembarang perkara. Innal insan al-insan, seluruh manusia. Kemudian lihat selanjutnya, la, kata la. Lam ini dalam bahasa Arab namanya lamul ibtida. Dikenal juga dengan lam muzahlaqah. Muzahlaqah, lamul ibtida. Fungsinya menguatkan pula. Tidak lepas dari makna menguatkan. La, betul-betul. Jadi sumpah, sungguh, betul-betul. Si, dalam, menunjukkan lingkup. Kerugian. Coba lihat penguat di sini. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala tidak bermain-main. Betul-betul menunjukkan kehebatan luar biasa Allah Subhanahu wa taala dalam memberitakan ruginya, celakanya seluruh manusia, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Dengan sumpah, kemudian dengan kata inna, kemudian dengan lam ini, kemudian dengan kata fi. Fi menunjukkan lingkup. Kemudian dari kata khusrin, artinya kerugian. Kata khusrin datang dalam bentuk nakirah yang menunjukkan ngerinya, hebatnya perkara ini. Tidak dalam bentuk al-khusr, pakai al. Tapi khusrin, nakirah, ditanwin. Itu juga punya makna. Di antara maknanya mengerahkan kedahsyatan perkara kerugian. Gitu tadabbur namanya.
Berarti tadabbur terhadap ayat-ayat memang perlu ilmu. Nah, karena itulah hati-hati yang tadabbur terhadap ayat Al-Quran sementara tidak punya ilmu. Jadi orang yang mengakal-akali ayat itu. Jadi orang yang akhirnya mempertentang-tentangkan ayat. Jadi orang akhirnya yang mengambil satu ayat menolak ayat yang lain. Nanti akan jadi orang mengambil ayat dengan jadi orang-orang yang menolak hadis-hadis Nabi SAW dengan dalil apa? Bertentangan dengan ayat. Bukan bertentangan dengan ayat, akalmu yang rusak, tidak mampu memahaminya. Ini. Sebab memang banyak-banyak orang yang seperti ini tidak tahu bahasa Arab. Kalaupun tahu, asal-asalan. Ini. Itu pun ilmu bahasa tidak cukup dalam memahami tafsir. Tidak cukup. Perlu kaidah-kaidah tafsir. Bagaimana para ulama, bagaimana Nabi SAW mengajarkan tafsir, bagaimana beliau Nabi SAW beristimbat terhadap ayat. Bagaimana para sahabat. Lihat ilmunya Nabi yang diwariskan oleh para sahabat. Gimana murid-muridnya sahabat memahami, beristimbat perkara seperti itu. Ini. Baik. Jadi kita tadabburi. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh seluruh manusia berada dalam kerugian. Luar biasa, betul-betul ngeri. Kemudian kata kerugian ngeri ini, perhatikan kata al-insan. Al-insan di sini kemasukan al. Al di sini al. Al itu punya beberapa makna dalam bahasa Arab. Dia di sini bermakna al-istighraq al-jinsiyah. Al yang menunjukkan penenggelaman seluruh yang namanya insan. Semua yang namanya manusia. Kata insan mencakup jin dan manusia. Semuanya. Demi masa. Sungguh. Betul-betul. Seluruh manusia. Dalam. Khusur. Kerugian yang sangat luar biasa. Illa kecuali. Di situ terbuka. Harapan besar. Jadi kalimatnya memang mengerikan awalnya itu. Membuat orang harus takut memang. Supaya apa? Ketika datang kata illa. Langsung terbuka cahaya. Begitu memang metodenya ini ayat ini. Menekan awalnya, mempertakuti awalnya. Kemudian ketika datang kata illa, Masya Allah, tenang langsung. Sehingga perhatian kita langsung terpusat pada 4 perkara itu. Siapa yang dikecualikan? Beda kalau ayatnya berbunyi, orang-orang yang selamat itu, adalah mereka-mereka yang beriman, beramal soleh. Iya kan? Kan begitu? Kalau kandungannya sama kan? Kandungannya sama. Tapi penekanannya beda. Iya. Kalau bunyi ayatnya seperti itu. Iya. Orang-orang yang selamat adalah mereka-mereka yang beriman, beramal soleh, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabar. Iya. Beda dengan ayat ini. Allah sumpah. Demi masa sungguh betul-betul pasti seluruh manusia dalam kerugian yang sangat mengerikan. Seluruh manusia. Baru kemudian datang kecuali. Ketika disebutkan seluruh manusia, kita tidak bisa lepaskan diri kita. Ketika disebutkan kecuali, maka terbuka harapan besar. Ada harapan, ada kegembiraan, ada mujahadah, ada semangat di situ. Sehingga perhatian kita terpusat pada 4 itu. 4 hal ini yang ditekankan di situ, yang merupakan 4 kewajiban. Alladzina amanu, wa amilus solihat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Jelas? Baik. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.